Ada fase dalam hidup ketika semua usaha terasa benar, namun hasilnya tetap tidak bergerak. Bukan karena kita tidak berjuang, justru karena kita sudah terlalu lama berjuang. Bangun pagi dengan niat yang sama, menjalani hari dengan tanggung jawab yang sama, menutup malam dengan doa yang sama. Namun di antara semua itu, ada satu rasa yang makin hari makin berat. Rasa seolah hidup tidak mendengar. Kita jarang mengatakannya dengan lantang. Kita menyimpannya rapi di balik rutinitas. Tapi tubuh tahu. Tubuh tahu ketika bahu tidak lagi rileks. Tubuh tahu ketika napas tidak lagi panjang. Tubuh tahu ketika hati terus tegang. Meski mulut tersenyum. Di titik itulah banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang keras. Mungkin aku belum cukup sabar. Mungkin aku harus berjuang lebih kuat lagi. Dan tanpa sadar, kita menambah tekanan di atas tekanan yang sudah ada. Sekarang, tidak ada yang perlu kamu buktikan di sini. Biarkan kata-kata ini menemanimu. Pelan, tanpa paksaan. Selamat datang di napas baru. Tempat di mana kita tidak diajari untuk berlari lebih cepat, tetapi belajar kapan harus berhenti dan bernapas dengan utuh. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan satu keyakinan. Nasib hanya berubah jika kita terus melawan. Melawan keadaan, melawan keterbatasan, melawan rasa lelah. Kita diajari bahwa menyerah adalah kegagalan, bahwa berhenti berarti kalah, bahwa berserah identik dengan pasrah tanpa harapan. Padahal tidak semua perlawanan membuat kita maju. Sebagian hanya membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Ada perbedaan besar antara berjuang dan memaksa. Berjuang masih mendengarkan tubuh, memaksa mengabaikannya. Dan banyak dari kita hidup terlalu lama dalam mode memaksa. Memaksa diri untuk kuat saat sebenarnya butuh istirahat. Memaksa tersenyum saat batin sedang penuh. Memaksa percaya saat hati sudah kelelahan. Kita menyebutnya keteguhan, padahal seringkali itu adalah ketakutan untuk berhenti. Takut jika berhenti, semua akan runtuh. Sekarang izinkan satu jeda kecil. Tidak perlu mengubah napas, tidak perlu teknik apapun. Hanya sadari napas yang sedang terjadi sekarang. Mungkin pendek, mungkin cepat, mungkin tidak beraturan. Dan itu tidak apa-apa. Napas adalah pesan. Ia tidak menuntut, hanya memberitahu bahwa ada sesuatu yang terlalu lama ditahan. Berserah bukan tentang mengangkat tangan dan berkata, "Sudah, aku tidak peduli." Berserah adalah saat kamu berhenti berkata dalam hati, "Aku harus mengontrol segalanya." Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kamu paksa berubah. Dengan tenaga, perasaan orang lain, waktu yang dibutuhkan proses, arah hidup yang belum jelas. Semakin keras kita mencengkeram, semakin tegang kita dibuatnya. Seperti pasir di genggaman. Semakin ditekan, semakin ia lolos. Nasib seringkali tidak berubah karena kita kurang usaha, tetapi karena kita terlalu ingin memastikan hasil. Dan keinginan untuk memastikan itu lahir dari ketakutan. Takut miskin, takut gagal, takut tidak cukup, takut hidup tidak berpihak. Ketakutan ini membuat batin selalu siaga. Dan batin yang selalu siaga tidak pernah benar-benar tenang. Ada momen dalam hidup ketika seseorang akhirnya berkata dalam diam, "Aku capek melawan." Bukan dengan putus asa, bukan dengan tangisan besar, hanya kelelahan yang jujur. Dan anehnya, di momen itulah, sesuatu mulai berubah. Bukan langsung di luar, tapi di dalam. Bahu mulai turun, napas mulai memanjang, pikiran tidak lagi berputar sekeras sebelumnya. Dan dari sanalah, jalan yang tadinya tertutup, perlahan terlihat, bukan karena dunia berubah, melainkan karena sudut pandang kita melembut. Inilah yang jarang disadari. Nasib kita sering berubah setelah kita berhenti melawan hidup. Berserah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah adalah berhenti memusuhi kenyataan. Kamu tetap melangkah, kamu tetap bekerja, kamu tetap berdoa. Namun tanpa beban harus memastikan segalanya berjalan sesuai rencanamu. Kamu memberi ruang untuk hidup ikut bekerja, dan hidup selalu bekerja lebih baik saat kita tidak terus-menerus menginterupsinya dengan ketakutan. Sekarang bayangkan hidupmu tidak lagi dipikul sendirian. Bayangkan kamu berkata pada diri sendiri, "Aku akan melakukan bagianku, dan sisanya aku lepaskan." Bukan karena pasrah, tetapi karena percaya bahwa hidup tidak selalu perlu dikontrol untuk bisa bergerak. Tarik napas perlahan, biarkan dada mengembang sedikit, hembuskan dan lepaskan beban yang tidak perlu kamu bawa malam ini. Jika kata-kata ini terasa menenangkan, itu bukan karena kamu menemukan jawaban besar, tetapi karena kamu mengizinkan dirimu untuk tidak melawan sesaat. Dan seringkali, itulah awal dari perubahan nasib.
Jika kamu ingin ruang seperti ini terus ada, kamu bisa kembali ke napas baru. Kapanpun kamu perlu berhenti. Menekan subscribe bukan tentang angka, tetapi tentang menyediakan tempat untuk bernapas di hari-hari yang berat. Bagikan jika kamu tahu ada seseorang yang sedang terlalu keras pada dirinya sendiri. Dan ingatlah satu hal ini, nasib tidak selalu berubah saat kita berjuang lebih keras, tetapi sering berubah saat kita akhirnya berserah dengan utuh dan jujur. Terima kasih sudah hadir. Kita bernapas pelan-pelan bersama